وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا وأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا. ثانيا، صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat hidayah taufik kepada kita semua, dan nikmat itu tidak bisa kita hitung dari harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harta itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya setiap detik dan hala nafas kita senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang dilimpahkan kepada kita, keluarga kita dan orang-orang terdekat dengan kita. Salam serta salam kepada uswah dan qudwah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya mengharapkan syafaat dari beliau nanti di yaumul hisab, di mana tatkala hari itu tidak ada pembelaan selain daripada rahmat rahimnya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah musalla al-jihad, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pekan lalu kita membahas sudah masuk kepada bab wudu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa meringankan langkah kaki kita, sama-sama bermajlis dan bersilaturahim di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan atas setiap langkah dan menerima atas setiap amalan yang kita lakukan, baik itu yang berkenaan dengan muamalah sesama manusia, dan terlebih lagi yang berkenaan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sampaikan kemarin ya pada pertemuan kedua di bab wudu ini, kita insyaallah akan mencoba untuk mempraktikkan bagaimana cara wudu yang benar, sebagaimana wudunya Rasulullah SAW, baik itu yang disaksikan atau hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari jalur beberapa para sahabat yang menyaksikan langsung bagaimana cara wudu Rasulullah SAW dengan beberapa kondisi. Dan tentunya kondisi yang dimaksud di sini adalah tatkala berwudunya Rasulullah SAW yang dilihat oleh sahabat Ibnu Abbas di dalam hadis Muslim, yang mana mengatakan marratan. Jadi cara berwudu beliau satu kali. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu menyaksikan ada orang wudu itu ya menciduk atau madmadah, terkumur sekali, istintarnya sekali, atau sekalian langsung membasuh wajahnya sekali, tangan dan seterusnya sekali-sekali, maka itu juga ada dasarnya berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas SAW. Lalu yang perlu kita sebenarnya tentang praktik yang kita awalkan ya, karena memang hadis tentang wudu ini kita baru membahasnya ya sampai hadis yang ketiga, dan masih banyak hadis-hadis yang ada di sini, tapi kita mendahulukan praktik ya supaya nanti bisa lebih jelas. Karena memang kalau kita teorinya atau hadis yang dibacakan semua berulang lupa ya,
baik praktiknya dulu ya, karena memang itu yang urgent. Dan tentunya sebagaimana kita sampaikan kemarin, tatkala wudu salah ya, maka salat pun akan menjadi salah. Maka banyak kita temukan di antara saudara-saudara kita ya, dan bahkan na'udzubillah ada orang yang mungkin dia Islam akan tetapi secara agama KTP dia Islam tapi munafik, memerangi Islam di dalam. Ada juga orang-orang yang Islam tapi dia mempunyai paham yang liberal, yang nyeleneh ya, yang menyerang Islam, atau mungkin na'udzubillah dia komunis ya, sehingga menyampaikan bahwa ya tidak jarang kita dengarkan katanya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, akan tetapi ada orang yang salat ya, petugas daripada kelurahan, kecamatan dan seterusnya juga salat, anggota dewan, orang dinas yang bertugas di pemerintahan salat, tapi masih tetap korupsi, masih tetap mengkondisikan bahwa dirinya berbuat zalim, berbuat hal-hal yang memang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Inna shalat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu tatkala dia ditegakkan dengan benar dan sebenar-benarnya, maka dia tanha 'anil fahsya, akan mencegah dari perbuatan merusak. Baik itu merusak dirinya, keluarganya, orang lain, merusak secara umum tataran masyarakat, bahkan bisa merusak juga apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala tadi, logging ya, pembakaran hutan, pengambilan segala macam sampai terjadi kebakaran atau hujan sedikit langsung banjir dan seterusnya. Begitu juga tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dia juga bisa mencegah daripada perbuatan munkar. Baik itu yang bersifat bahwa mengandung dosa muamalah sama manusia atau terlebih lagi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbalik ya dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, tidak. Ya, yang jadi masalah itu adalah pada diri kita. Bagaimana kondisi sholat kita? Diawali dengan wudu. Ya, sebelum wudu itu kita kan berdoa. Ya, ada yang menerangkan bahwa tatkala berdoanya tatkala kita membasuh muka, dan bahkan dari awal akan berniat wudu. Allahu akbar, Allahu akbar, adzan atau beberapa menit sebelum adzan kita sudah mempersiapkan diri. Sana beristighfar kepada Allah, astaghfirullahaladzim min kulli dzunub. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti sebagaimana hadis yang disampaikan oleh As-Sunnabi radhiyallahu anhu ya, jadi hadis ini dari Abdullah As-Sunnadaji radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mengatakan idza tawadda'a al-abdu faqad kharajatul khataaya min fihi. Orang tatkala dia berwudu lalu berkumur-kumur, maka keluarlah segala dosa, menghapuskan dengan kumur-kumurnya, dengan jatuhnya air dari kumur-kumurnya, ya, dari membasuh mukanya, tangannya, ya, tatkala mengusap kepalanya, ya, langsung membasuh kakinya, maka keluar dosa-dosa dari anggota wudunya, ya. Maka sehingga sebelum wudu atau sebelum dengan adzan, bahkan setelah adzan, mempersiapkan diri, istighfar kepada Allah. Di sana sudah mulai akan membersihkan diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya benar-benar daripada nilai wudu kita dan selanjutnya salat itu benar-benar menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu. Maka ini akan menjadi nilai wudu yang mana sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan segala dosa dan kesalahan dari anggota wudu itu. Nah, sehingga jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, ya, ada dalil daripada Al-Qur'an, ya, yang pertama, lalu yang kedua hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ijma' para ulama. Jadi ada tiga yang perlu menjadi pegangan kita dari mengambil sebuah hukum, ya, tidak hanya selesai dengan Al-Qur'an, ya, bahkan ada hukum-hukum yang sudah selesai dengan Al-Qur'an secara gamblang dan secara rinci, ya. Bahkan ada yang mungkin menyeleneh mengatakan salat ataupun wudu itu tidak ada aturan, yang enggak ada ayat yang menyampaikan dalam Al-Qur'an rincinya dan seterusnya, padahal di sana sudah jelas ada rinciannya, waktunya dan seterusnya, salat waktunya kapan dan seterusnya, ya. Lalu berikutnya bagaimana wudu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perintah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Subhanahu wa taala,
Maka ini menjadi dasar kita di dalam surah Al-Maidah, ya surah Al-Maidah ini ayat yang ke-6 sebagaimana kita sampaikan di pekan yang lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Nah, di sini dalil yang jelas di dalam Al-Quran di Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya, idza kuntum ila shalah, jika kalian hendak melakukan salat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian, ya, untuk faghsilu wujuhakum, ya, untuk membasuh, ya, bagian wajah kalian, ya. Lalu wa'aydiyakum ilal marafiq. Nah, di sini jelas. Lalu kemudian membasuh tangan sampai ke siku-siku. Jadi di sini membasuh tangan sampai ke siku-siku, bukan dari siku-siku ke ujung. Itu penjelasannya. Ya, jadi bukan dari siku-siku ke ujung, tapi dari ujung sampai ke siku-siku. Dan ini nanti diterangkan dari hadis Rasulullah lebih gamblang seperti apa, bagaimana caranya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan membasuh muka lalu tangan sampai siku ilal marafiq, ya, wamsahu bi ru'usikum. Masaha yamsahu. Allah mengatakan menggunakan kalimat masaha, bukan ghasalah. Ya, jadi masaha wamsahu bi ru'usikum. Ya. Lalu berikutnya, ya, dari rukun wudu itu mengusap kepala kalian, bukan mengusap rambut. Sekali lagi, di sini Allah mengatakan famsahu, ya, yang di dalam ayat ini wamsahu bi ru'usikum, ra'sun, ya, itu artinya kepala. Jadi mengusap kepala kalian, bukan mengusap rambut. Sehingga nanti dalam hadis Rasulullah di pertemuan berikutnya, karena kita insyaallah praktik dulu malam ini, ya, itu, ya, ada beberapa versi, ya, sampai kita berwudu, ya, dari depan sampai ke belakang cukup kembali lagi, ya, ke depan, atau cukup dengan ke depan saja, ya, ya, lalu kembali langsung ke kuping, atau dengan satu anggota kepala baru kuping. Nah, jadi di sini yang menjadi harus kita perhatikan, hati-hati, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, setelah diusap rambut, lalu kita membasuh daripada kedua kaki kita sampai ilal ka'bain. Ya, kembali lagi mengusap, ya, atau membasuh kaki, ya, itu dari ujung kaki sampai dengan ka'bain, mata kaki. Nah, di sini dari bilangan wudu ini sendiri, ya, sebelum kita masuk ke praktik nanti, itu hadis dari Ibnu Abbas mengatakan maratan. Jadi setiap anggota wudu, ya, yang tadi tatkala kita berwudu, ya, ada 4 yang memang menjadi hal yang harus dilakukan, di samping nanti ada sunnahnya. Lalu berikutnya hadis dari Ibnu Abbas yang mengatakan maratan cukup dengan sekali. Ya. Lalu ada hadis juga dari Abdullah bin Zaid, ya, itu mengatakan maratain. Jadi madmadah, berkumur, istinshaq itu 2 kali, ya. Lalu membasuh daripada muka itu 2 kali, tangan 2 kali, mengusap kepala dan berikut dengan telinga itu 2 kali, baru rijlain itu 2 kali. Lalu hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan itu salatan marrah, 3 kali. Kenapa berbeda? Ini sesuai bagaimana sahabat-sahabat yang mulia ini membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala itu dan melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam caranya berwudu sesuai dengan kondisi. Ya. Misalnya kondisi tatkala berperang, ya, kalau memang tidak ada air, kemarin kita sudah membahasnya, para sahabat Rasulullah cukup dengan bertayamum. Tapi tatkala ada kesempatan betul-betul dan tidak menyita banyak waktu, maka beliau tatkala itu bisa maratan 1 kali.
Kondisi yang lebih ringan 2 kali, kondisi yang lebih lebih ringan lagi bisa 3 kali. Nah, sesuai dengan kondisi. Kemarin kita sudah membahas, misalnya kita di tol, antar pulang kampung, kena macet sampai berjam-jam. Ketemu air hanya misalnya rest area jauh, cukup air dengan minum saja, ternyata ada air 1 gelas 250 ml, masalah kalau segitu ya. Ini 500,5 liter ya, benar Pak Amir? Pak Amir yang lebih tahu ukuran kayaknya ya. Jadi iya, 250 ml itu sudah cukup untuk berwudu. Dengan kondisi seperti apa? Mengambil hadis dari Ibnu Abbas cukup dengan marwatan sekali kita, atau dengan 2 kali juga sekira juga akan cukup. Nah, kenapa Rasulullah SAW dalam hadis yang lain itu melarang umatnya atau umat ini dan Islam ini mengajarkan sedetail mungkin untuk menghindari hal-hal yang mubadzir. Innal mubadzir kana ikhwana syayatin. Sungguhnya mubadzir itu hal-hal yang sia-sia, ya termasuk dalam menggunakan air, ya itu dilarang oleh Rasulullah dan di dalam Islam. Karena kemarin kita sudah membahas air yang mutlak, mana air yang mutanajjis dan seterusnya. Air yang kita gunakan itu termasuk air yang mutlak, yang tahur, dia bisa membersihkan dan bisa untuk dipergunakan untuk yang bermanfaat dan yang lain. Nah, kalau dipergunakan hanya wudu saja habis 1 ember, maka ini termasuk mubadzir. Padahal contoh Rasulullah SAW sudah mencontohkan bagaimana cara berwudu. Maka dalam hadis yang lain mengatakan 1 sah, cukup dengan ambil 1 genggam air dengan tangan saja. Ya, kalau kita menggunakan keran ya cukup menyalakan keran, kita matikan sedikit, langsung membasuh anggota wudu. Nah, lalu di sini yang perlu kita perhatikan, ya ada sunnah daripada wudu. Yang pertama, yang tadi kita berangkat daripada niat. Ya, tentunya kemarin kita sudah membahas ya dalam niat dan mengucapkan basmalah. Kalau di kamar mandi itu dilarang. Yang ada kalau setnya. Makanya kalau bisa kita membangun rumah, ya sebaik mungkin pertama memang yang mesti dicanangkan itu bukan kamarnya seperti lapangan bola berapa kali berdepak gitu kan. Kamar harus bagus dulu dan seterusnya. Tapi kalau kita mau membangun masyarakat atau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan melahirkan ahlul abid, ahlul ilm, ya anggota keluarga anak yang baik, cerdas, yang saleh, ya ahlul ilmu, ahlul ibadah. Maka yang pertama itu yang kita pikirkan di mana musallanya nanti kira-kira walaupun kecil dan tempat wudu terpisah dari kamar mandi, gitu ya, terpisah dari kamar mandi. Nah sehingga kita bisa bebas mengucapkan Bismillah, mengucapkan doa dan seterusnya. Nah pertama yang perlu kita perhatikan adalah Bismillah, mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal sudah kita mengkondisikan, karena Islam itu adalah dia bagian daripada praktik dan tentunya sinkronisasinya dengan hati. Jadi amalan jasadiyah dengan amalan hati. Kalau amalan jasadiyah saja yang terlihat tanpa amalan hati, dia menjadi riya. Ini yang terjadi. Kita berinfak begitu saja, tapi hatinya nggak ada lillahi ta'ala karena Allah, karena memang itu perintah lillahi ta'ala dan seterusnya sebagai dalil-dalil yang ada. Hanya jasad amaliyah saja, tangan yang bergerak, lihat Ramadan misalnya Jumatan atau ini nunggu orang banyak baru masuk ke infak atau kelihatan orang, maka dia akan menjadi hal yang perbuatan naudzubillah sia-sia. Tapi tatkala amalan hati dulu kita bersihkan lillahi ta'ala, karena ini ada perintahnya, ini adalah hadisnya, ada dasarnya dan seterusnya termasuk wudu, maka bersihkan dulu, istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, benar-benar siap ya untuk melaksanakan wudu tersebut, membersihkannya. Karena kan isinya wudu itu nawaitul wudu ala rafil hadath asghar. Jadi kita membersihkan diri dari hadath. Begitu juga di akhir wudu nanti doanya. Ya, sebelum kita nanti perhatikan apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal apa? Doanya apa? Habis wudu. Nah, habis wudu. Ya, bersyahadat dahulu. Doanya apa? Itu masuk kamar mandi. Nah, begitu aja kita kadang lupa ya. Ya. Apa? Ya?
Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang bertaubat. Jadi kita butuh taubat, ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan hadis yang kemarin kita bacakan itu supaya semua dosa kita salah pernah dilakukan tangan ini keluar sampai ke ujung kuku-kukunya dengan mengalir air menetes, muka, cakupan mata, hidung, telinga, mulut, mata, semua itu keluar. Ya. Jadi itu awal dulu mengkondisikan hati. Ya, lillahi ta'ala mengerjakannya untuk membersihkan diri dari hadas kecil, ya, bahkan hadas besar, dan membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Makanya semakin sering kita berwudu, menjaga wudu, maka kesucian itu dan kebersihan itu bahkan, ya, dosa-dosa yang ditimbulkan dari mata, hidung, telinga, tangan, kaki itu akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, ya, kita membaca al-basmalah. Ya, lalu al-basmalah itu dari awal berniat, ya, tidak mengapa, ya, nawaitu wudu'a li raf'il hadits asghar. Atau dalam hati kita menggunakan bahasa Indonesia, bahasa kita, berniat untuk berwudu, membersihkan diri dari hadas. Lalu kita mengambil air, ya, ini harus perhatikan, ya, kalau memang menggunakan keran supaya tidak terlalu bocor, langsung keran jangan dibuka full, langsung kumur-kumur, selang kumur keran bocor terus, ya. Yang benar itu tatkala kita akan berwudu itu kalau bisa dipelankan saja, kecilkan yang dibutuhkan itu sedikit, enggak terlalu banyak, ya, tidak sampai banyak yang membantu. Jadi kecil saja, lalu mengambil Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal kita berniat untuk berwudu itu baik, ya, di dalam hati, ya. Atau kita mengikuti dalam hadis atau imam ulama yang lain tatkala berwudu, ya, membasuh muka itu sebelum membasuh muka dengan bahasa Arabnya, lalu niatnya di dalam hati tatkala membasuh muka. Nah, yang pertama membaca al-basmalah, mengambil air lalu menyela. Nah, yang disela itu di sini, yang perhatikan mencuci sampai menyela jari, ya, menyela jari, ya, sebelum kita tadi mengucapkan al-basmalah sampai di sini pergelangan tangan, ya. Lalu setelah itu kita mengambil air. Ya, mengambil air secukupnya, ya, jangan terlalu banyak. Ada dua versi. Pertama, nadmadah. Nadmadah itu masukkan air ke dalam mulut. Ya. Sunnahnya itu bersiwak atau sebelumnya bersihkan gigi. Kalau memang tidak bisa sampai bersiwak, maka nadmadah sambil memasukkan telunjuk kita menggosok sisa-sisa makanan supaya keluar. Ya, jadi nadmadah. Tatkala kita nadmadah mau sekali boleh, dua kali boleh, tiga kali kalau merasa belum cukup, misalnya dua kali, satu kali, dua kali, kalau belum merasa cukup, tiga kali boleh. Baru istinsaq. Kita mengambil air, istinsaq itu secudukan langsung digeruk masuk ke hidung, ya. Baru istinsaq, mengeluarkannya. Nah, tujuan ini hikmahnya ada istinsaq itu untuk yang pilek dan seterusnya, ya, karena debu yang kita hirup itu makanya fungsinya daripada ada rambut di hidung kita itu untuk menyaring, ya, benda-benda yang memang bisa membahayakan masuk ke paru. Nah, makanya di sana ada debu-debu yang nempel. Tujuan daripada istinsaq itu adalah mengeluarkan, memasukkannya lalu istinsaq mengeluarkannya dengan bersih. Ya, itu versi yang pertama, masing-masing madmadah istinsaq bisa sekali, mau dua kali, tiga kali kalau tidak cukup. Lalu versi yang kedua hadis Rasulullah yang dilihat oleh para sahabat itu adalah bersamaan. Madmadah langsung sisanya dimasukkan ke hidung. Jadi madmadah langsung ke hidung. Nah, yang pertama urutannya adalah mengeluarkannya, misalnya tatkala istinsaq, ya, mengeluarkan misalnya atau madmadah mengeluarkan itu, ya, mau hidung duluan, ya, baru dari air mulut, atau mulut duluan baru hidung. Ya, jadi tidak ada keterangan yang spesifik tentang mengeluarkan. Mana yang duluan, hidung atau mulut duluan, tafadhol, silahkan, tidak mengapa. Tapi yang mulut tatkala memasukkan madmadah dulu, madmadah baru istinsaq, ya. Jadi keluar, ya, tatkala kita merasa cukup sekali atau dua kali sudah cukup. Lalu berikutnya yang hati-hati di sini, ya, tatkala kita membasuh daripada muka, ya. Jadi membasuh muka, mengambil air secukupnya, ya, dari sini masuk, ya, dari kepala dari ujung sini
Ya, versi pertama, karena kalau punya jenggot, ya. Nah di sini terakhir nanti, ya, yang perhatikan, tatkala kita membahas sini, ini apa namanya, jempol itu bisa masuk ke sini, ya. Baru nanti sisanya menyela-menyela daripada jenggot kalau ada dalam jenggot. Tapi kalau tidak ada jenggot, ya langsung dijadikan saja. Ya, jadi kalau cukup sekali lagi, ya, ini ke sini telunjuk, yang jempol itu ke belakang. Ya, itu versi apa namanya yang pertama. Atau cukup dengan tidak langsung jempol, langsung ke muka, kita kembalikan ke sini. Tapi ingat, yang punya jenggot harus disela, karena di sini untuk memasukkan apa namanya air wudhu itu ke sela-sela daripada jenggot kita. Ya. Jadi kalau merasa cukup sekali, ya tidak cukup 2 kali atau 3 kali bisa lebih sempurna, maka itu akan lebih baik. Maka di sini yang harus perhatikan, ya, cara mengambil, tidak sampai bisa ada juga versi yang pertama. Yang pertama tadi ada seperti ini, membasuh, menimpahkan air ke sini, ya, langsung agak miring, ya, untuk memaksimalkan, ya, semuanya terbasuh, ya. Jadi semua terbasuh, ya. Terus ini kan telunjuk bisa ke sini, baru ke kuping, baru terakhir menyela-nyela daripada jenggot. Lalu berikutnya adalah tangan. Nah ini yang harus kita hati-hati, ya. Di sini fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tidak jarang kita temukan orang itu berwudu dari sini dulu, ya. Jadi air keran bocor langsung begini, ya. Karena dalam Al-Quran Rasulullah SAW mengatakan, ya fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Berarti dari kotoran yang ilal marafiq, ya, dari depan ke sini. Jadi harus ditampung. Jadi air di sini menampung, ya, kanan dulu. Semua harus dari kanan dulu, ya. Semua harus dari kanan. Ya, karena lebih baik apa namanya hal yang baik itu menggunakan mempermulakan dengan tangan kanan. Jadi menampung, ya ingat sama seperti apa bertayamum. Ya, kemarin kita menampung air, tayamum tidak ada apa namanya menggunakan air, ya, menggunakan hanya debu. Nah dari sini menampung, lalu kita apa namanya basuh, ya. Tatkala kita tumpahkan di sini, ya, diratakan sampai sini, baru kembali ke depan, ya, sama. Sampai sekali kita cukup, maka yang kiri juga sama. Ya, tinggal mengkondisikan yang kiri kita jatuhkan air, kita sudah menampung, menjatuhkan, baru membasuh yang depan. Ya, lepas. Nah dari sana cukup sekali, tidak merasa cukup, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Tapi yang harus diperhatikan, ya ini tangan sebelah kanan dulu, baru masuk. Atau dari depan dulu, ya, kita jatuhkan ke sini, kita musapnya dari depan, baru ke belakang. Ya. Jadi kalau lebih enaknya, kalau saya enakan kita jatuhkan air, kita ratakan dari bawah dulu, baru ke depan. Ya, selesai. Nah dari sana baru berikutnya bagian mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Ya, bukan mengusap rambut sekali lagi. Ya, akan tapi di mazhab Syafi'i, ya, memang ada hadis yang menerangkan, ya, apa namanya dari ijma ataupun dari apa namanya di mazhab Syafi'i cukup dengan apa namanya mengusap bagian kepala depan. Dan ini berlaku juga bagi ibu-ibu. Nah, ibu yang rambutnya panjang dan seterusnya cukup dengan depan saja, dengan 3 kali, telinga 3 kali. Nah yang perlu diperhatikan tatkala kita mengambil air, ya, bukan airnya langsung diciduk, ya, tapi sebenarnya dalam mengambil air dipercikan, ya, dibuang, dipercikan, baru mengusap dari sini, ya, kembali ke belakang, ya. Nah kalau versi pertama masuk ke sini, yang ini telunjuk masuk ke telinga, baru dibersihkan dari sini kembali, ya. Jadi yang jempol ini menyentuh bagian belakang. Tatkala kita merasa tidak cukup apa namanya dengan versi misalnya yang pertama, yang bisa menggunakan versi yang kedua, mengambil, ya, kita dari depan ke belakang balik sekali, baru mengambil lagi, dibuang lagi. Nah dari kuping masuk, telunjuk tetap, ya, baru yang belakang. Ya, cukup, ya, dengan sekali.
Lalu berikutnya bagian kaki. Nah, ini kaki yang juga sunnahnya menyala-nyala. Yang perlu diperhatikan kembali lagi, ya, bukan membasuh kaki itu dari mata kaki ke depan. Jadi ada orang mengatakan dulu belum kalau ke depan begini, ya. Di dalam Al-Quran tadi di surah Al-Maidah sudah yang kita bacakan tadi, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn, dan kaki kalian sampai ke mata kaki. Bisa dibagi menjadi 3 bagian. Jadi yang pertama kita dari sini. Jadi membersihkan sini dulu kaki, langsung menyela-nyelanya apa dengan kelingking atau semuanya bisa dikondisikan, baru dari sampai ke sini. Ya, bagian belakang ini terakhir. Cukup dengan sekali atau cukup dengan 3 kali kalau sudah merasa cukup, atau supaya lebih afdal, merasa afdal mungkin biasa dengan 3 kali, sudah dengan 3 kali. Tapi yang perhatikan dari sini, kalau kita menggunakan air keran enak, ya tinggal diinikan keran kecil dari depan, dari sini selang, ya kalau mau pakai 1 jari saja bisa. Untuk tujuannya adalah memang membersihkan daripada sisa kuku-kuku kotoran dari kuku kita, baik itu kaki ataupun tangan, ya supaya benar-benar bersih sampai dengan mata kaki. Nah, kalau menggunakan gayung, karena dalam hadis kan ada mengatakan menjana, masalah menggunakan bejana dan seterusnya, secara umum dia sama, akan tetapi mengambil air itu tadi, ya benar-benar harus tatkala kita hati-hati dalam menaruh ini juga. Bejana kalau kondisinya terlalu atas, terlalu bawah, jangan sampai bercampur, ya, karena kurang dari 2 bulan, ya, misalnya 1 ini saja atau 1 itu, ya kondisinya kalau kita dituangkan enak. Tapi kalau menggunakan gayung saja, ya, yang ini harus hati-hati, ya, harus mengkondisikan, ya, tatkala kita membasuh tangan itu benar-benar sudah kering, tidak ada yang menetes, ya, supaya tidak bercampur dengan air yang ada di dalam gayung tersebut. Maka ini yang menjadi perhatian bahwa pemahaman atau terkadang terjadi kekeliruan di tengah masyarakat tatkala berwudu itu dengan baik, ya. Yang pertama itu yang harus diperhatikan itu menyerahkan diri dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, minta ampun dan seterusnya, ya. Karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka tujuannya adalah benar-benar untuk bisa melaksanakan ibadah itu dalam rangka untuk minta ampun, mendapatkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan wudu, ya. Jadi dengan sunnah-sunnahnya, dengan wajibnya dan seterusnya, ya, yang itu yang terus kita perhatikan. Jadi baik itu dengan sekali usapan atau basuhan 2 kali atau 3 kali, itu sama-sama mempunyai dasar sesuai dengan kondisi, ya. Yang penting jangan sampai membuat hal yang sangat mubazir, karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sudah menyampaikan itu melarang daripada setiap amalan daripada di dalam Islam itu yang menimbulkan mubazir, menimbulkan hal yang memang tidak kebermanfaatan, ya, termasuk dalam mempergunakan air, ya. Karena jangan mentang-mentang kita daerah Asia, Indonesia airnya melimpah dan seterusnya, udah obok-obok dan seterusnya, ya. Jadi itu yang perlu menjadi, tapi kita tidak memperhatikan hadis yang lain, ya. Dan kita sudah membahas tentang bagaimana tentang mubazir, bagaimana tentang hal-hal yang memang yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan yang lain, tapi hadis begitu saja tanpa ada manfaatan yang lain. Maka Bapak dan Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hal yang keharusan bagi kita untuk memperhatikan bagaimana wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kemarin kita membahas walaupun dalam kondisi sesulit apapun, ya, dingin apapun, sebagaimana apapun, ya, yang dinginnya luar biasa, maka itu menjadi hal tambahan di dalam kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kemarin sempat kita baca, qal bala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Wahai para sahabatku, ya, Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, ya, yang mana dari Imam Malik, Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i. Rasul menyampaikan kepada para sahabatnya, maukah engkau aku tunjukkan pada perkara yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala, ya, al-khata bihi ma yamhu Allahu bihi al-khataya.
Allah Subhanahu wa taala itu akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Maka aku tunjukkan perkara itu, wa yarfa'u bihi darajat, dan juga bukan hanya menghapus dosa, tapi juga mengangkat derajat kalian. Bala, tentu ya Rasul, kami mah mau. Qala isba'ul wudu. Maka di sini Allah mengatakan, beliau bersabda menyempurnakan cara berwudu. Ya, jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan hal itu, karena bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat. Sebagaimana kemarin juga kita bahas, salah satu syafaat dari Rasulullah SAW itu nanti disediakan sungai yang bernama sungai apa Pak? Sungai apa? Masih ingat ya? Lupa ini. Telaga Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi baginda Rasulullah SAW Al-Kautsar. Al-Kautsar itu telaga untuk orang siapa? Al-Kautsar. Ya, telaganya Rasulullah SAW, tapi dikhususkan bagi orang yang berpuasa atau salat. Ini khusus untuk orang yang berwudu dan cahaya matanya tatkala itu menyilaukan karena bekas wudunya. Ya. Ini hadis dari Abu Hurairah juga, ya, yaitu namanya telaga, masih ingat? Al-Hawd, ya, telaga di akhirat, yang mana telaga itu seperti lautan, tapi bukan laut, saking luasnya. Dan masing-masing daripada Nabi dan Rasul, ya, nabi-nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Isa itu disediakan telaga-telaga. Dan Rasulullah SAW telaganya yang paling luas. Ya, maka di hadis disebutkan itu mirip seperti lautan, tapi bukan lautan. Dan ini diperuntukkan bagi umatku yang senantiasa menjaga wudunya dan wudunya yang sempurna. Ya, kata Rasulullah SAW, di sana di dalam hadis ini, faqalu kaifa tarfa'u man lam ya'ti ba'da min ummatika ya Rasulullah, faqala ara'aita law anna rajulan lahu qayn. Nah, di sini ceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW bisa membedakan umatnya nanti begitu banyaknya orang, ya, di padang mahsyar berjubel begitu banyak, dan bahkan keterangan yang lain ada yang sampai berenang dengan keringatnya sendiri, ada matahari sejengkal dari kepalanya, ada yang sampai tenggelam dan seterusnya. Ya, di sana ditanya bagaimana kalau Rasulullah SAW akan bisa membedakan mana umat Nabi yang lain. Nah, maka Rasul mengibaratkan seperti orang yang memiliki kuda di kerumunan kuda yang hitam, satu ada kuda yang warna putih atau unta yang berwarna putih. Maka jelas perbedaannya mana yang putih, mana yang hitam. Maka itulah kata Rasulullah SAW, faqalu bala ya Rasul, qala fa innahum ya'tuna gurra muhajjalina min al-wudu'i wa anna faratuhum 'ala al-hawdi al-yundan. Nah, di sini kalau Rasul mengatakan, ya, maka Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui umatmu yang belum datang? Nabi menjawab, jika seorang memiliki seekor kuda putih berada di tengah banyak kuda yang berwarna hitam, apa dia akan mengetahuinya? Maka jelas akan diketahui. Nah, begitulah kata Rasul, ya, mereka, ya, yang mana tentu bisa ya Rasul. Dia bersabda, Rasul mengatakan, qalu bala ya Rasul, qala fa innahum ya'tuna mujalidin minal wudu. Maka umatku nanti akan datang kepadamu, ya, di padang mahsyar tatkala hari di mana penghisaban Allah, mereka akan datang dengan cahaya putih karena wudu yang dia lakukan semasa itu. Itu yang membedakan kita dengan umat yang lain. Dan apa kata Rasul? Tidak hanya seperti itu saja, ya. Lalu, ya, di sana Rasul mengatakan, wa ana faratuhum 'alal haud. Maka kata Rasulullah SAW, aku akan mendahului mereka untuk menikmati atau memasukkan mereka ke dalam haud atau telaga akhirat yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk umat. Jadi al-haud itu luar biasa, bahwa di mana telaga yang mana disediakan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW yang berbeda dari nabi yang lain. Ya, jadi dikhususkan bagi orang-orang yang wudunya sempurna, wudunya baik, atau menjaga wudunya semasa hidupnya.
isbagul wudu, maka menyempurnakan wudu itu bagian akan mengangkat derajat dan mengampunkan dosa-dosa yang telah kita lalui. Maka Bapak dan Ibu Subhanahu wa taala, insyaallah nanti di kesempatan yang lain kita sempurnakan daripada praktik wudu ini dan mengulang daripada praktik tayamum kembali supaya lebih mantap ya. Karena memang harus ya sebenarnya dipraktikkan langsung menggunakan air di keran ya, bisa menggunakan satu gayung air atau setengah daripada gayung air atau 250 ml ya, supaya bisa benar-benar mengkondisikan. Tapi yang catatan kita hati-hati ya, sebagaimana Allah mengatakan idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, dan tangan kalian sampai siku-siku, bukan dari siku-siku ke ujung ya, bukan dari siku-siku ke ujung. Begitu juga famsahu bi ru'usikum, dan mengusap kepala kalian, bukan mengusap rambut. Jadi berarti kata kepala itu di sini semua, kembali lagi ke belakang ya. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn, dan membasuh kaki sampai ke mata kaki. Ada 3 bagian berarti mata kaki. Ujungnya menyela, bagian tengah baru di bagian belakang sampai ke mata kaki. Maka ini menjadi catatan. Lalu setelah itu selesai, kita menghadap kiblat dan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni minal mutatahhirin. Kalau kita di dalam kamar mandi nggak bisa syahadat langsung berjahar, karena dilarang syahadat ya. Terus mengucapkan nama Allah juga, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni, ada kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka disarankan kalau Bapak yang kalau memang nggak ada perintah wudu, kamar mandi tempat wudunya di rumah ya, karena begini, kita wudu mempersiapkan diri di rumah itu lebih baik daripada berwudu di tempat masjid. Tapi kalau memang benar-benar kepepet, memang udah batal ya kita wudu. Tapi kalau berangkat dari rumah, usahakan dalam kondisi setiap langkah kita, nah itulah yang getarannya akan didengarkan oleh semua, didengar oleh, sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu binatang yang di lautan itu ngedengerin langkah kaki kita yang sedang akan menuju masjid untuk menunaikan sholat dalam keadaan suci. Gitu. Jadi luar biasa sebenarnya. Kalau ini sebenarnya sudah dipraktikkan di dalam pribadi Muslim, seorang Islam, tatkala dia beriman kepada Allah, insya Allah itu akan menjadi pribadi yang takwa, tawadhu, tidak akan ego-ego lah, nggak akan bakalan ini lah, itu murah senyum, nggak harus manyun saja, gitu ya. Masalah tetap memang harus ada ya, tapi tetap masalah itu tetap sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit itu pasti akan datang, tapi tatkala sakit itu akan dijadikan kita memahami hadisnya, maka ini akan berdosa kita, maka dia akan menjadi pahala. Begitu juga dengan kabarnya dari jamaah kita, saudara-saudara kita yang kondisi sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Ya, tentunya Allahumma dengan sakitnya jadikan kesabaran mengangkat dari segala dosanya, dan tentunya dari sakit itu bisa bersyukur ya, antashkuru akfur, bisa bersyukur juga bisa alhamdulillah, bisa kufur juga gitu ya, dengan kufur nikmat yang tentunya sekian kemarin berapa bulan atau berapa setahun mungkin udah nggak pernah sakit ya, sekarang sakit ya berapa hari atau berapa minggu ya, itu adalah bagian daripada mungkin pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Justru yang menjadi pertanyaan kita ini yang nggak sakit-sakit ya, kita yang nggak sakit-sakit ini belum berdosa kita dari mana kira-kira, berjalan yang lain termasuk dengan istighfar dan seterusnya, paling tidak bisa merasakan sesekali dan seterusnya. Tapi jangan meminta sakit gitu ya, jangan meminta sakit ya, bisa menghalangi kita dari beribadah insyaallah. Baik Bapak dan Ibu Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kita melanjutkan sedikit tapi tidak seperti yang biasanya, karena info dari Ketua DKM ada acara ya karena Isya, dan Allah Subhanahu memberikan kemudahan kepada kita dan berikan taufik dan hidayah kepada keluarga, istri dan anak-anak kita, menjadikan keluarga yang tentunya harapan kita sebagaimana akad kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mengijab qabul istri, tatkala itu ya kita dengan luar biasa sudah mempunyai amanah yaitu istri dan anak, insyaallah. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada salat sedikit.
dan tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh, lain lagi boleh. Nanti kita berjelas tadi yang banyak juga Pak RT. Calon RT ya. Calon RT juga ada, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini mau nanya Ustaz. Ya. Di rumah saya itu ya seperti Ustaz bilang tadi, kalau berwudu kalau bisa Dari rumah. dari rumah, tapi di kamar mandi saya itu kan dekat dengan toilet ya. Terus gimana caranya saya berwudu itu yang lebih sempurnanya? Bisa saya berdoa ini kan membaca apa tidak boleh di dalam kamar mandi ya. Terus gimana caranya untuk saya berwudu yang lebih nyaman? Apa di musola atau di mana? Baik, jadi solusi terbaiknya adalah kita berwudu boleh tatkala ada kloset, tapi tidak boleh mengucapkan al-basmalah bil jahar dengan jelas Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam hati maka boleh. Ya, karena salah satu yang keterangan oleh Rasulullah SAW memang sebelum kita membasuh tangan itu mengucapkan Bismillah. Gitu ya. Lalu untuk doanya keluar dari kamar mandi. Kita keluar dari kamar mandi, ya, mendahulukan kaki mana, kaki kiri, kaki kanan. Kaki kanan, langsung membaca doanya apa? Masuk kamar mandi, sudah kalau keluarnya gufra, ya gufranak, ya artinya apa? Ghafara yaghfiru, semoga Allah mengampuni. Ya, keluar kaki kanan, masuknya kaki kiri, gitu ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabath. Tapi jangan doanya diingatlah masuk. Sebelum masuk, kalau di sana kalimat Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni. Katakan ada Allah sana, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabath, lalu melangkahkan kaki kiri. Ya, lalu kita berwudu sebagaimana dalam hati saja. Atau sebelum kita masuk kamar mandi sudah Bismillahirrahmanirrahim. Niat kita sudah jelas, Allah sudah tahu. Akan berniat, apa itu wudu'an dalam hati, akan berniat wudu dan seterusnya. Baru kita sudah di dalam hati saja, amalan hati membersihkan segala macamnya dalam kita akan berwudu, baru kita berwudu. Selesai dari wudu, keluar dari kamar mandi, lalu kita menghadap kiblat, baru asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah, dan seterusnya. Jadi kita berdoa, Allahumma ja'alna tawwabin wa ja'alna mutatahhirin. Bisa solusi seperti itu. Gitu Pak ya. Ya, jadi bisa lebih gampang karena ingat ya, kembali lagi Islam ini kata Rasulullah SAW menyampaikan, aku diutus ya untuk menyampaikan agama yang mudah, tidak dipersulit. Jadi semudah mungkin, jadi tidak ada kesulitan. Ya, beda halnya dengan memang itu merupakan, kita harus membedakan mana kemudahan itu adalah perintah, mana harus keharusan seterusnya. Kita harus bedakan. Kalau tatkala dia perintah, maka hal perintah itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan yakin itu tidak akan sulit. Ya, dia tidak akan sulit. Setiap ada larangan itu pasti ada hikmah. Khamar dilarang, ya itu ada hikmahnya. Ya. Kalau Abang Roma, Nabi Roma sudah menjelaskan ya, merusak pikiran, merusak akal, yang tadinya sehat sampai rumah mabuk, ya dikirain megang bantal, ternyata curit yang dipegang. Istrinya tadinya mau tidur gitu kan, ternyata lepas gitu. Karena memang gak nyadar gitu dan seterusnya. Ya, jadi begitu juga dengan yang lain terkala oleh orang lain. Lalu berikutnya pertanyaan dari Pak Agus sebelum kita salat, bolehkah kita wudu dari rumah tadi sholat maghrib duduk ikut ngaji dan ternyata ada udah iktikaf ikut pengajian, itu iktikaf dari kita berniat iktikaf sebagai ibadah, lalu kita ke pengajian belum batal wudu kita, baru minum saja misalnya, boleh langsung sholat? Boleh. Hatta makan pun baru makan wudu masih ada, ya cukup dengan berkumur-kumur saja, atau membawa siwak, cukup dengan bersiwak kumur langsung maqadah keluarkan dan kita sholat selama tidak batal. Apa batal? Kemarin kita sudah membahas keluar dari dua jalur, ya dari dubur ataupun kemaluan, ya itu yang menjadi syaratnya kita berwudu kembali. Tapi selama tidak ada yang dua itu, maka konteksnya boleh melakukan sholat kembali seperti itu insyaallah. Ada yang lain?
Nah, perihal basuh tangan itu yang utama berturut-turut. Kalau saya kan 3 kali, berturut-turut 3 kali atau ganti-ganti? Ya, ganti-ganti. Baik, ya jadilah hadis itu berturut-turut. Ya, jadi 3 kali dari sini, selesai 3 kali baru pindah ke sini 3 kali. Ya, nah, jadi kalaupun misalnya ada jalur yang lain, ya Allah bisawab, ya nanti kita cari juga ya, pergantian, satu selesai, satu lagi. Ya. Ya, tapi kalau banyakkan daripada yang dicontohkan itu 3 kali atau cukup sekali. Dalam hadis Ibnu Abbas itu sekali tadi yang kita sudah jelaskan. Abdullah bin Zaid itu 2 kali marratain. Lalu di dalam hadis Utsman bin Affan sudah jelaskan itu sudah saya 3 kali. Jadi kanan dulu 3 kali, sebelum kiri 3 kali. Atau kanan dulu sekali atau 2 kali 2 kali. Ya. Kalau kita tidak cukup sekali, paling 2 kali. Kalau merasa kurang cukup lagi, mau menyempurnakannya 3 kali, sama-sama adat-adatnya sesuai dengan para sahabat yang mulia itu menemani Rasul dan melihatnya. Pernah sekali, pernah 2 kali, dan pernah 3 kali insyaallah. Seperti Allah bersama. Baik, ada yang lain? Pak RW? Insyaallah. Ini tidur itu membatalkan dulu. Kemudian hari Jumat itu kan malam tidur terus ada. Termasuk saya juga. Tahu aja juga. Nah itu gimana Ustaz? Ya, ini yang sering terjadi di tengah masyarakat kita, dan tidur pules, ya mohon maaf sampai meler, ya kan? Ada tahu orang koma, dia nggak tahu dibangunin. Maka dasarnya itu adalah tatkala dia tidur sampai hilang kesadarannya, dia sampai orang koma nggak nyadar, maka wajib dia berwudu. Dia sudah batal wudu. Tapi kalau hanya sekedar tidur sebentar gini-gini tapi masih nyata dan mendengar yang khatib masih ini, maka tidak batal. Tapi kalau sampai gini lagi sama dia bawah, maaf sampai nyadar, maka harus berwudu. Makanya batal wudu termasuk tatkala dia tertidur sampai hilang kesadarannya. Apalagi sampai mimpi, udah batal wudu. Gitu ya. Tapi kalau dia masih begini melek, masih aman. Ya. Makanya saya tapi apa? Tatkala tertidur tidak mendengarkan khatib, ya beda lagi ancamannya. Ada masalah lagi di dalam hadis Rasul. Dan bahkan di dalam hadis yang rinci, ya tidak boleh kita melakukan gerakan-gerakan. Maka dalam hadis yang lain, ya khatib itu sebelum mimbar, kalau kita di kampung itu ada Bilal yang akan melantunkan adzan yang kedua, ya adzan yang kedua. Kalau kita di sini kan setelah ada adzan pertama kita sama-sama mempunyai dasar juga, ya. Tapi adzan itu ada Bilal yang akan adzan, yang menyampaikan hadis, ya menyampaikan hadis salah Nabi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah, ya. Barang siapa yang bergerak berkata-kata dan seterusnya yang tidak bermanfaat, faqad lagha, maka salatnya atau Jumatnya tidak diterima. Ya, karena tatkala sudah naik mimbar khatib, ya tidak boleh melakukan aktivitas yang sampai mengganggu khatib atau mengganggu khusyuan yang lain. Maka kenapa anak-anak itu tidak bisa kita akan larang mengkondisikannya sebelum Jumat atau sebelum khatib naik mimbar. Patokannya tatkala ada khatib naik mimbar, maka tidak bisa kita mengkondisikan. Makanya itulah daripada tugasnya pengurus PKM musola atau masjid ataupun masjid yang dipakai Jumatan, jadi mengkondisikan anak dan seterusnya. Lalu bagaimana sudah kondisikan DKM sudah mengkondisikan dengan baik, masih tetap yang namanya anak-anak memang bagian bermain. Maka di sini khatib yang mempunyai wewenang untuk bisa mengingatkan. Ya kalian khatib ya tidak bisa, gitu ya konteksnya. Jadi khatib yang bisa langsung menegur dalam atas mimbar dan seterusnya, bisa memperingati untuk tidak sampai memang benar-benar ikut sampai tidak memberikan khusyuk yang benar-benar sudah gaduh lagi seperti itu dan seterusnya insyaallah. Jadi memang ya seperti itu. Maka inilah Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, perlunya kita sebagai bapak tadi di dalam sebelum saya menutup, ya kita sudah mengangkat ya qabil nikah, hal sering saya bahas juga, sudah menerima akad dari dulu mertua kita, bapak daripada ibu kita, saya terima nikahnya ini fulan binti fulan dan seterusnya, maka berpindahlah
kewajiban kita sholat yang mengingatkan dan seterusnya, ngajinya dan seterusnya, sehingga bisa mendapatkan atau generasi menciptakan anak-anak yang soleh dan soleh. Dari awal memang anak kita sudah diprotek bagaimana supaya ibadahnya tepat waktu, dengar dia adzan sudah connect langsung jalan ke masjid. Tatkala misalnya disuruh jangan ke masjid dulu karena kedengaran ada laporan main-main misalnya di masjid ada takbir sampai nangis-nangis anaknya, ayah ingin sholat ini ntar dulu dihukum sehari karena memang dari ada main-main dan sebagainya. Kita yang harus sholat di rumah. Bagaimana kita menciptakan anak itu dilarang ke masjid dia nangis sampai minta-minta, bukan dilarang yang main api atau mau jajan di jalanan sama gewal-gewal di tangan kita. Tidak, tapi bagaimana supaya anak itu benar-benar dia rindu mau sholat dan masjid. Tatkala dihukum sehari nggak boleh ke masjid dia meronta-ronta nangis. Itu baru sudah mulai kita dari anak kita sudah mulai menyadari tentang bagaimana. Tapi dia pasti anak itu tidak mungkin dia proteknya kan sholat ibadah enak di masjid kali ini, bukan. Pasti yang diprotek itu ketemu temannya banyak, dia bisa main, bisa bergaul, masjid mungkin mohon maaf adem, nyaman, ketimbang di rumahnya. Seperti saya nih, anak saya lebih senang dari masjid karena AC di awalnya enak, adem, di rumah saya nggak ada AC, di kipas pun masih kurang panas gitu ya. Kalau sholat di rumah udah bro, sebelum adzan salatu wassalamu alaihi, atau saya karena di awal ini kebetulan pakai rekaman murotal saya sebelum ini 15 menit. Itu 10 menit diambil nanti selawat. Kalau nanti Al-Jihad ingin rekaman tak share boleh didengarkan 5 menit sebelum adzan, selawat atau enggak ada baru adzan seperti itu. Ya mengingatkan yang lagi kerja, berarti dari udah tilawah ini 10 menit lagi akan adzan atau 5 menit lagi kita udah siap-siap, benar-benar mempersiapkan diri dari rumah, sifat minta ampun, akan sholat bentar lagi, wudu siapkan dan seterusnya. Itu fungsinya sebenarnya. Kalau ada yang mengatakan itu bid'ah kadang ya konteksnya akan kita bahas ya, dalam konteks ini untuk mengingatkan itu lebih bagus ketimbang antara lain suara azan belum speakernya bermasalah. Misalkan kalau di masjid dan musola itu selalu yang menjadi klasik permasalahan adalah sound system. Besok bagus, kemarin bagus, tiba-tiba hari ini nggak bagus. Ini dan itu. Nah ternyata di dalam pelatihan menjadi imam, pelatihan jadi muadzin itu memang ada, Pak. Jadi mohon maaf teman-teman kita jadi imam suara ngegas begitu saja tidak. Jadi ada oktavnya, kita menggunakan ini jaraknya seberapa. Kalau kita nggak dengerin, kalau terbiasa, ini terdengar enak. Kalau terlalu nggak terlalu enak, bisa jauhkan sedikit, gitu ya. Kapan dia harus tinggi, kemana, kapan kita harus rendah dan seterusnya. Kapan tiba-tiba langsung turun. Ngikutin tetap ya tadi tadabbur dari ayat, tatkala kita tilawah. Kalau ayat tentang adab, ya nggak apa-apa dikencengin. Kalau ayat tentang nikmat yang dilain, kita tuh tentunya dengan sesuai dengan tadabbur ayat atau bagaimana kita membaca. Nah ini yang perlu nanti sama-sama kita supaya tidak juga kedengarannya palas-palas amat gitu kan dalam membacanya. Jadi insya Allah yang mudah-mudahan menjadi dalam rangka memperbaiki setiap amal kita, baik dari sholat, wudu, dari awal dan seterusnya insya Allah. Baik, ada yang lain? Keutamaan ini Pak sholat tahiyatul masjid pada saat azan yang kedua ya. Sedangkan waktu sudah masuk ke mimbar. Pada umumnya dia nunggu mendengarkan azan, padahal untuk khutbah itu wajib Pak. Keutamaannya lebih kita menunggu mendengarkan azan atau kita langsung sholat tahiyatul masjid pada saat azan. Baik, tahiyatul masjid itu dasarnya pertama adalah menghormati masjid. Itu makna tahiyatul masjid. Jadi salat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah. Ya. Dan itu pun tujuannya untuk menghormati masjid. Sedangkan qabliyah dan seterusnya itu ada yang bermuakkadah. Nah, sedangkan khatib adzan mendengarkan hukumnya wajib dan seterusnya, maka di sana lebih baik tatkala kita memang terlambat, itu langsung duduk saja. Duduk mendengarkan adzan, ya, mendengarkan asal khatib. Apalagi kita terlambat, khatib sudah naik mimbar, sudah duduk dengan baik, gitu ya. Khawatir, ya ada mohon maaf, ada kadang orang sudah dia terlambat dari belakang loncatin bahu orang, itu sudah mohon maaf ya. Udah nggak pernah ngaji, udah ini, karena kita gedap juga di dalam belajar, padahal itu sudah jelas
Ya di dalam Al-Quran sudah jelas juga menjelaskan tentang bagaimana tentang bermajalis. Ya, fafsahu yafsahillahu lakum fa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhi. Nah, jadi tatkala kita bermajelis duduk saja di dalam aturan kita beragama Islam, beragama Islam yang luar biasa semuanya itu tidak boleh kita menggeser orang sembarangan, Pak. Kita udah terlambat, permisi mau sholat, kita geser kiri kanan, memang begitu khusyuk mendengar khotib, maka itu bagian daripada hal yang tidak baik. Jadi lebih baik kita berwudu kalau memang mau tahiyatul masjid, ya mau sholat sunnah wudu dan seterusnya, maka datang lebih awal sebelum azan, sebelum daripada petugas itu membacakan rincian daripada pengeluaran kas masjid dan seterusnya. Maka itu lebih enak, dan akan mendapatkan kesempurnaan daripada sholat. Insyaallah seperti itu, ya. Baik, cukup bukan? Cukup ya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kepada kita semua, kepada keluarga dan anak kita, sama-sama berdoa. Dan kita kirimkan suratul Fatihah bagi bapak-bapak, saudara kita, ibu-ibu yang dalam kondisi sakit dan sehat, dalam kondisi sakit dan tidak bisa ikut dengan kita. Semua dengan suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Ala kulli niat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma taqabbal du'ana. Allahumma taqabbal tilawatana min tilawatil Qur'an. Allahumma taqabbal li kulli hajatana ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma rabban nas adhibil ba's اشفنا وأنت شافع اشفهم وأنت شافع لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعل لنا